Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami haturkan kepadamu bahwa Engkau memberikan kepada kami kebangkitan Putramu Yesus, sehingga kami Kau angkat menjadi anak-Mu seperti Yesus sendiri. Kau angkat derajat kami setingkat yang luar biasa. Dan lebih daripada itu, Engkau memberikan kepada kami surga. Engkau memberikan kepada kami kebersatuan dengan Engkau sebagai Sang Pencipta, Sang Penebus. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kerap kali kita tidak menyadari pada tanggal 18 September 2020 hari Jumat ini, bahwa kebangkitan Kristus itu merupakan suatu inti dari karya penyelamatan Tuhan. Ya. Tanpa kebangkitan kita, iman kita sia-sia belaka. Tanpa kebangkitan kita masih orang berdosa. Tanpa kebangkitan kita tidak bisa masuk surga. Ya. Tanpa kebangkitan kita tidak mengalami damai sejati, kebahagiaan kekal. Kebahagiaan duniawi juga kebahagiaan kekal. Begitu sentralnya kebangkitan itu, sehingga Paulus mengatakan mengingatkan kita dalam bacaan pertama hari, tanpa kebangkitan sia-sialah iman kita. Untuk apa kita hidup? Saudara, mengapa demikian? Karena dengan kebangkitan, dengan satu paket, penderitaan, wafat, disalib, dimakamkan, dan kebangkitan itu satu paket. Peristiwa Paskah itu satu paket. Cara Tuhan menghancurkan si iblis, kekuatan jahat yang menentang Allah. Hanya dengan cara seperti itulah Yesus menyelamatkan dan menebus kita. Tuhan tidak hanya menciptakan kita tetapi menyelamatkan, menciptakan kita semua. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan, untuk menebus. Ya, ada unsur tambahan, kita tidak hanya diciptakan, dilahirkan, tetapi ditebus, diselamatkan. Karena kemanusiaan kita tidak bisa sampai kepada Allah sebagai Bapa, sebagai penyelamat. Maka Tuhan membantu kita. Dengan Paskah itu Tuhan memberikan kepada kita rohnya sendiri. Pribadi ketiga dari Allah. Bapa, Putra, Roh Kudus. Untuk supaya kita dibimbing, dikuatkan, diteguhkan untuk sampai kepada kebersatuan rahmat tertinggi yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu saudaraku yang terkasih, karya keselamatan Yesus ini menjadi sesuatu, katakanlah frontier, sesuatu yang pertama di depan yang menghancurkan tembok kegelapan itu, dihancurkan dulu. Supaya rahmat itu juga akhirnya menghancurkan tembok-tembok dosa sang penjahat itu dalam diri kita. Ya. Jadi dia lebih dulu menghancurkan kuasa dosa itu, mau dihancurkan dulu dengan Paskah itu. Supaya Kristus menghancurkan kuasa dosa dalam diriku. Karena itulah ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan, apapun juga, itu karena di dalam diri kita masih ada dosa-dosa yang menempel, yang ada, yang sungguh-sungguh ingin supaya peristiwa Paskah itu bukan hanya peristiwa Yesus, tapi peristiwa Yesus yang harus dalam diriku, yang juga harus mengalahkan kuasa-kuasa dosa itu. Dengan peristiwa kebangkitan dan kita dibaptis, kuasa dosa manusia karena Adam dan Hawa dihancurkan, dihilangkan, dibuang, tetapi akibat tetap ada dalam diri kita. Yang kita sebut dengan 7 dosa, 7 deadly sin. 7 dosa utama. Kenapa saya berulang-ulang mengungkapkan dalam video ini? Supaya kita sadar bahwa memang itulah yang cara kita memandang hidup rohani seperti itu.
Jadi karya Tuhan itu belum selesai dalam diriku, dalam diri Anda, dalam diri gereja semua. Maka dosa, penderitaan dan kesulitan tetap ada karena masih ada. Kita berjuang bersama Yesus, bersama Roh Kudus. Dengan kemampuan kita tidak bisa sendiri. Maka kita mohon supaya Tuhan pasca penderitaan itu juga nyata dalam diriku. Kita menghancurkan kuasa kesombongan, kuasa kerakusan, kuasa serakah, kuasa kikir, kuasa cabul, ya, kuasa marah, kuasa malas. Ada dalam diri kita semua. Dan itu menjadi pintu di mana si iblis dapat masuk dalam diri kita, menghancurkan diri kita dengan salah satu atau salah dua dari dosa-dosa itu. Karena itulah maka, saudaraku yang terkasih, cara pandang kita ketika kita mengalami dosa, ketika kita mengalami kekurangan, kita tidak perlu bersedih karena Tuhan ada, sudah menghancurkan dosa itu. Dan sekarang saya undang dia dengan penuh kerendahan hati. Yesus diundang untuk masuk, untuk menghancurkan sombonganku, untuk menghancurkan kekikiranku, kemarahanku, kemalasanku dalam diriku. Ya. Nah, itulah saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Ya. Bagaimana cara kita memandang dan melihat hidup rohani itu seperti itu. Nah, ketika kita sampai, kenapa seringkali harus dalam titik penderitaan, dalam titik zero, itu menunjukkan supaya hidup rohani itu harus accompanied by humility. Santa Teresa dari Avila. Hidup rohani harus didampingi oleh sikap kerendahan hati. Ketika saya tidak mampu, ketika saya tidak bisa, saya datang kepada Tuhan, saya sujud kepada Tuhan, Tuhan datang kepadaku. Dan itulah yang terjadi. Tanpa kerendahan hati, tidak mungkin ada keselamatan. Karena saya mengharapkan bahwa saya tidak mampu, bahwa saya tidak bisa. Maka dalam banyak hal, ya, seperti Maria Magdalena yang hari ini dalam Injil, ya, dikatakan ada 7 dosa yang dibebaskan. Karena dia sudah seperti hopeless gitu, hopeless. Maka dia datang kepada Yesus dan Yesus menghancurkan, membuang segala dosa, ke-7 dosa itu. Mungkin juga 7 dosa itu dosa yang saya sebutkan tadi. Sombongan, ya, malas, marah, cabul, serakah, kikir. Ya, itu semua. Mungkin itu 7 dosa itu lambang dari pergulatan supaya kita dibebaskan. Sehingga cinta Maria Magdalena begitu luar biasa ketika Yesus hadir. Dan dia mencintai Yesus, kemudian mencintai sebagai mencintai yang tulus, yang sejati, yang murni, ya. Bukan cinta yang dikatakan oleh dunia sekarang bahwa Maria Magdalena adalah pacar Yesus, istri Yesus dan seterusnya. Itu tidak benar. Tidak ada satu indikasi manapun bahwa Maria Magdalena dekat dengan Yesus, itu benar. Maka Maria Magdalena karena dibebaskan dari dosa, maka dia salah satu wanita yang mendapat saksi kebangkitan Yesus dalam tanda petik. Saksi, melihat Yesus menampakkan diri kepadanya. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, begitulah cara kita memandang dan melihat. Sekarang pertanyaannya, katakanlah dalam COVID ini, coronavirus ini, apakah saya masih tetap sombong, ya, angkuh bahwa saya bisa segala-galanya? Bisakah dengan rendah hati ku datang kepada Yesus, mohon rahmat? Di titik itu seringkali kesombongan kita dihancurkan dulu supaya kita datang kepada Yesus. Dan itu tidak mudah. Dan percaya bahwa kasih Kristus seperti lautan luas. Tanpa itu kesombongan kita tetap ada dan sulit kita mempersembahkan hidup kita pada Tuhan. Semoga Anda dan kita semua, ya, terutama para wanita yang hari ini melayani Yesus dengan kekayaannya. Jadi Anda kaya itu, ya, mungkin juga dipakai oleh Yesus supaya membiayai bagaimana perjalanan Yesus. Kita bayangkan Yesus pergi ke sana kemari tanpa uang, tanpa makanan. Mungkin wanita-wanita ini menyiapkannya, membeli sesuatu untuk mereka. Tentu Yesus melipat gandakan makanan kepada mereka, nggak ada masalah untuk itu. Tapi secara manusiawi, ya, butuh juga orang-orang yang demikian. Maka ketika Anda
memberikan sebagian dari kekayaan Anda, tak akan habis. Saya yakin ketika Anda murah hati, kekayaan Anda tak akan habis. Asal Anda berikan dengan tulus, tidak akan habis. Semakin kita banyak memberi dengan tulus, dengan jujur, Tuhan sendiri akan memberikan kelimpahan itu kepada Anda. Ya, dan bukan hanya kelimpahan materi, tetapi kepuasan batin karena bisa menolong, menyelamatkan orang, siapapun, agama apapun. Karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Semoga Anda para wanita berbanggalah, berbahagialah. Karena Anda bisa memberikan hati Anda ya lebih dekat dengan Tuhan. Coba di gereja banyak ibu-ibu yang melayani daripada para bapak-bapak. Karena wanita punya hati yang tulus dan jujur, yang murni, yang mudah tersentuh. Meskipun seringkali juga dikecewakan. Tapi tidak apa-apa. Ya, justru itu seringkali luka itulah yang membuat kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Bertemu dengan Allah, bertemu dengan siapapun juga. Semoga Anda diberkati, dilindungi, terutama para ibu-ibu yang merawat, memelihara, memperhatikan para imam, para biarawan, para biarawati yang melayani gereja. Anda lah, ya, tentu saja berkat bantuan suami, persetujuan suami dan seterusnya. Tuhan memberkati Anda semua. Dan bagi Anda yang sakit, dikuatkan dan diteguhkan selalu oleh kasih karunia yang melimpah. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.